Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mata Allah ada di depan kita. Kalau dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita harus menyadari dan sungguh-sungguh menerima bahwa wilayah atau bumi di mana kita hidup bukanlah wilayah yang netral, yang tidak bertuan. Kita harus sungguh-sungguh menerima bahwa ada pemerintahan Allah di mana Tuhan Yesuslah yang memerintah. Jadi, kita tidak boleh hidup suka-suka kita sendiri. Tetapi, kita harus hidup sesuka-sukanya Tuhan. Ini berarti kita harus selalu menghayati dan benar-benar berpikir bahwa mata Allah ada di depan kita. Ini sungguh sangat tidak mudah, bahkan sangat amat sulit. Maka, hal ini harus dilakukan dan dilatih terus-menerus, sehingga seluruh syaraf, indera perasa kita, pikiran, dan perasaan kita selalu dalam kesadaran penuh bahwa Allah hadir dan mengawasi seluruh perilaku kita, termasuk gerak pikiran dan perasaan kita. Kalau ini dibiasakan, kita akan memiliki keyakinan yang semakin kuat adanya Allah yang hidup dan maha hadir. Hidup kita juga menjadi makin berkualitas. Tapi tanpa pembiasaan ini, seseorang tidak akan pernah menghayati kenyataan Allah yang hidup dan maha hadir itu. Melatih kebiasaan seperti ini sederhana, saudara, tapi sangat tidak mudah dilakukan. Sebab manusia sudah terbiasa terpancang kepada hal-hal yang kelihatan. Allah tidak kelihatan, dan karena itu orang biasanya tidak serius berurusan, berperkara dengan Allah. Akibatnya, mereka tidak mampu menghayati Tuhan dalam setiap tindakannya. Mereka juga tidak mempertimbangkan perasaan Allah dalam setiap pilihan dan keputusannya. Inilah sejatinya kecerobohan yang bisa berdampak kekal. Oleh sebab itu, betapa pentingnya melatih diri untuk membiasakan menaruh Tuhan di depan mata, sehingga kita bisa menghayati kehadirannya dan mempertimbangkan perasaannya. Latihan ini bisa dimulai sejak pagi hari. Kita evaluasi diri kita sendiri, seberapa ajeknya,
seberapa konstannya kita bisa menghayati kehadiran Allah. Awalnya biasanya tidak bisa bertahan lama, mungkin hanya beberapa jam. Tapi kalau kita berjuang dengan tekun, bisa bertahan sampai setengah hari, bahkan sampai 1 hari penuh. Bila 1 hari sudah berhasil, proses latihan tidak boleh berhenti dan harus dilanjutkan di hari berikutnya. Sebab untuk menghayati adanya kehadiran Allah di depan kita merupakan proses. Jika kita bisa menaruh Allah di depan mata secara terus-menerus, maka itu akan menjadi gaya hidup yang permanen. Menaruh Allah di depan mata berarti selalu mengingat, menghayati, dan meyakini bahwa Allah yang Maha Hadir itu sedang berurusan dengan diri kita setiap saat. Tidak ada wilayah atau tempat dan waktu di mana Allah tidak hadir. Dan untuk itu, kita harus jadikan Dia majikan atau tuan yang berkuasa atas hidup kita. Masalahnya, tidak banyak orang yang benar-benar bersedia mengalami kehadirannya. Sehingga sebagian besar manusia sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada dan Maha Hadir. Perilaku mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa Allah itu ada. Ironinya, hal ini juga terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mereka mengakui keberadaan Allah, bahkan dalam doa Bapa kami mengucapkan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat 10. Hal ini seharusnya menunjukkan kesediaan untuk menghadirkan pemerintahan Allah dalam kehidupan mereka. Namun faktanya, perilaku mereka tidak menunjukkan hal itu. Satu hal memang harus diakui, dalam latihan membiasakan diri menaruh Allah di depan mata ini, akan ada kejadian-kejadian yang dapat membuat kita berhenti. Saudara, itu ujian untuk membuktikan seberapa kuat kita mengasihi dan menghormati Allah. Di sini, kita tidak boleh kalah dan berhenti. Sebaliknya, kita harus tetap lanjut. Ini semua tergantung kita, saudara. Ingat, ketika kita bisa menghayati kehadiran Allah dan menempatkan mata Allah di depan kita, hidup kita akan terus diubahkan. Kita akan semakin berkenan kepadanya, dan dimanapun kita berada, kita jadi berkat dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.